Suryadi SPD MSI, rekan yang juga kami hormati Bapak Ibu Guru sebanyak kedua anak, Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Bandar Agung yang ikut juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena kita di sini masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 05 Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Bapak Antonius Budianto SPD. Dan juga tidak lupa kita kabarkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya bagi kita semua di dalam. Baik, langsung saja mungkin kita hari ini di siang hari ini untuk kegiatan kita langsung saja dengan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan budaya positif kita yang akan disampaikan lagi oleh Bapak Antonius Budianto. Kepada Bapak Suryadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Antonius Budianto, guru penggerak dari SMP Negeri Lalan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Lalan maupun tamu dari SD Bandar Agung dan mungkin nanti juga sebagian dari SMA Negeri 1 Lalan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberi nikmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pemaparan atau seminar dari Bapak Antonius Budianto, yaitu guru penggerak angkatan kelima, Pak ya. Angkatan kelima. Kemudian beliau adalah salah satu dari keluarga besar SMP Negeri 2 Lalan. Yang kedua, salawat serta salam dan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti mendapat syafaat beliau dalam kehidupan. Acara ini dilaksanakan pada saat ini adalah acara koneksi antara materi modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan oleh Antonius Budianto, salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, asal SMP Negeri 2 Lalan. Nanti Bapak Ibu sekalian, tolong diikuti seminar ini dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang disampaikan oleh Pak Anton nanti itu diambil semuanya dan ilmunya. Karena ini barangkali kita juga semua belum memahami juga sepenuhnya, ya kan, guru penggerak ini. Dan kebetulan beliau bisa menyampaikan nanti materi itu. Dan perlu saya sampaikan juga, mungkin nanti di lain waktu bukan hanya Pak Anton nanti tolong beri ilmunya, bahwa mudah-mudahan ada Bapak Ibu Guru yang menyusul juga untuk mengikuti guru penggerak selanjutnya. Kalau tidak salah angkatan 789, Pak Anton itu kebetulan angkatan 5. Artinya 789 itu masih banyak peluang Bapak Ibu semua untuk mengikuti itu untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena salah satu syarat juga untuk memimpin suatu satuan pendidikan itu salah satunya adalah nanti harus dengan syarat guru penggerak. Misalnya mau jadi kepala sekolah, mau jadi pembicara dan sebagainya, itu salah satunya persyaratan ini. Jadi tolong jangan minder, pokoknya ikuti yang bisa ada peluang, Bapak Ibu harus mengikuti itu. Jangan memandang saya ini minder, enggak. Insya Allah kalau kita niat baik dan melaksanakan benar-benar, insya Allah yakin akan tercapai cita-cita itu. Karena itu sangat penting, apalagi Bapak Ibu masih muda-muda ini kan.
kedepannya calon-calon pemimpin semua, beliau sudah memberikan contoh salah satunya, beliau artinya bisa berhasil Pak Antonin kan, salah satu, dan kita bangga karena salah satu di SMP Negeri 2 Lalan ada yang masuk guru penggerak di angkatan 5 kemarin. Beliau ini bisa memberi contoh kepada kita semua nantinya apa yang beliau dapatkan ilmunya di guru penggerak ini nanti, supaya bisa nanti mendapat diimplementasikan ke siswa nanti seperti itu. Jadi tolong nanti diikuti benar-benar, dan apa yang kira-kira perlu ditanyakan dengan Pak Anton itu kemajuan kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup acara ini, saya mengakhiri acara ini, saya buka dulu acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Resmi acara ini saya buka, yaitu koneksi antar materi modul 1,4 budaya positif oleh Antonius Budianto SPDM MSI. Saya resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah acara inti atau penyampaian seminar guru penggerak budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Budianto SPDM MSI. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah telah berkenan membuka acara ini, dan bila ada kegiatan yang lain dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Dan selanjutnya adalah selanjutnya adalah kesempatan dari Pak Antonius untuk menyampaikan kegiatan Pak Antonius. Baik, terima kasih kepada Ibu Hasyati dan Ibu Masyara untuk acaranya hari ini, dan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah berkenan untuk membuka acara seminar ini yang berkaitan dengan pendidikan calon guru penggerak. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu guru hebat dari SMP Negeri 2 Lalan, dari SD Negeri Bandar Agung, dari SMA Negeri 1 Lalan, terima kasih banyak atas keikutsertaan, peran serta ikut menyukseskan apa yang menjadi misi kami sebagai guru penggerak. Dalam hal ini, pada kali ini saya akan memberikan ataupun melaksanakan yang namanya aksi nyata untuk modul guru penggerak. Modul guru penggerak itu cukup banyak. Itu mulai dari modul 1 itu ada 4 bagian, 1.1 sampai 1.4 ya. Kemudian ada modul 2 itu modul 2.1 sampai modul 2.3 dulu buka, itu masih proses berjalan. Dan modul 3 itu masih ada tapi belum bisa terbuka karena modul 2 belum selesai. Dan itu bukan menjadi suatu tantangan hambatan bagi saya untuk melaksanakan. Maka juga dukungan dari Bapak dan Ibu yang hebat ini, saya pada hari ini masih bisa berdiri untuk melaksanakan aksi nyata untuk seminar masalah budaya positif. Salam dan bahagia, itu adalah slogan daripada guru penggerak. Ya, salam dan bahagia. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu, sebelum saya akan memaparkan apa yang menjadi tanggung jawab saya kepada Bapak dan Ibu, bukan berarti saya itu lebih pintar, bukan saya itu berarti lebih hebat, tetapi pada saat ini Bapak dan Ibu,
saya mungkin baru ada kesempatan lebih dulu daripada Bapak dan Ibu. Jadi saya di sini bukan berarti menggurui Bapak dan Ibu ya, bukan berarti menggurui, tetapi saya hanya akan memberikan sedikit ilmu ataupun materi yang pernah saya dapatkan, dan ini masalah budaya positif ini merupakan bagian yang memang sehari-hari yang harus diterapkan di dalam sekolah kita. Nah, di dalam perjalanan ini nanti saya akan membuat suatu kesepakatan bahwa untuk acara ini durasi yang akan kami gunakan itu adalah 1 jam. Jadi mohon Bapak dan Ibu untuk bersabar menunggu waktu 1 jam itu, ikut ambil bagian. Kemudian kesepakatan yang kedua, saya berharap di dalam situasi ini mungkin HP tolong di-silentkan dulu, internet masih bisa berjalan, tapi tolong di-silentkan. Kemudian yang ketiga, nanti juga ada sesi tanya jawab. Yang bertanya silakan nanti angkat tangan, ya, silakan angkat tangan. Kemudian tahapan yang akan saya sampaikan itu pertama saya akan memaparkan materinya. Kemudian sedikit banyak saya juga akan menjelaskan. Kemudian yang kedua itu paparan itu juga akan saya koneksikan sedikit banyak dengan materi yang lama, tetapi fokusnya pada budaya positif. Yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat nanti akan ada refleksi diri dari apa yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memulai ini saya akan memperkenalkan diri dulu, bahwa di sini nama saya adalah Muhammad. Di situ ada CGP, itu adalah calon guru penggerak 05 itu angkatan 5. Kalau untuk Musi Banyuasin ini untuk angkatan pertama. Karena angkatan itu tidak merata, tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia. Jadi per angkatan itu ada kabupaten yang dipilih kuotanya. Jadi kalau Musi Banyuasin ini adalah angkatan pertama, tetapi seluruh Indonesia ini angkatan 5. Ya, angkatan 5. Kemudian ada pengajar praktek itu yang mendampingi, hanya mendampingi. Itu namanya Bapak Faizal. Dulu pernah kesini pertama Bapak Faizal. Kemudian kita adalah fasilitator. Ini yang mendampingi kami se-Musi Banyuasin, Bapak Muhammad Husni Tamrin. Ini fasilitator yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Baik, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan memberikan materi untuk baik, Bapak dan Ibu. Jadi setiap yang namanya pendidikan dari modul ke modul itu selalu dikoneksikan. Jadi yang saya pelajari hari ini, yang modul ini tidak boleh merupakan yang pertama. Makanya selalu dikoneksikan, jadi saling berkaitan. Nah, koneksi antar materi. Jadi di sini ini modul 1 itu yang dibahas pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah istilahnya akar dari seluruh pendidikan Indonesia yang selama ini mungkin banyak terlupakan. Ini akan dikembalikan ke rohnya dulu. Ini banyak yang dipelajari, tetapi kita tidak akan bahas itu. Ini cukup banyak. Kemudian yang kedua itu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu bukan hanya itu yang diberi peran itu adalah guru yang sekarang ikut pendidikan guru penggerak, bukan. Tetapi nanti juga
seluruh guru, apalagi kita sudah akan masuk ke masalah pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Jadi nanti kurikulum merdeka itu nanti juga akan harus mempunyai nilai dasar guru penggerak sebagai penggerak. Kemudian yang ketiga itu visi guru penggerak. Visi guru penggerak saat ini hanya ada satu visinya. Jadi visi guru penggerak itu adalah menjadikan sekolah menjadi profil pelajar Pancasila, dan ini nanti jabatan berikutnya. Dan yang ketiga, yang keempat itu adalah bicara tentang budaya positif. Budaya positif. Kalau modul 1, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 ini banyak tertuju pada pribadi daripada guru. Cuman yang budaya positif ini adalah guru dan siswa. Nah, yang sekarang menjadi bahan permenungan kita ini masih banyak antara guru dan siswa ini. Mungkin yang selama ini kita sudah anggap benar, tetapi ternyata setelah kita belajar di situ, oh ternyata itu tidak seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, itu nanti akan kita pelajari di guru. Keempat ini tujuannya kemana? Itu tujuannya ke arah visi murid di masa depan. Jadi di visi murid di masa depan itu dia adalah murid yang merdeka. Merdeka itu bukan berarti bebas, tapi dia itu mampu bereksplorasi mandiri dan seterusnya, ya, nanti dia akan kemandiri. Nah ini untuk koneksi antar materi yang pertama. Nah di sini Bapak dan Ibu, mungkin sebagai sekilas, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai filosofi dari otak? Itu pokoknya di situ Bapak dan Ibu. Jadi guru itu adalah sebagai mungkin Bapak dan Ibu nggak asing dengan bahasa pamong, ya, adalah sebagai pamong. Jadi sebagai pamong itu yang berperan untuk anak didik agar untuk percepatan kodrat yang ada dalam diri anak didik sehingga dapat memperbaiki, makanya bukan saya juga tumbuh kecepatan kodrat anak. Ini adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, ya, pernyataan itu. Dan kodrat anak itu hanya ada dua Bapak dan Ibu. Itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di kita sebagai guru tidak bisa merubah, karena kodrat alam itu sudah tertempa dari lahir dan terbentuk di dalam keluarga. Dan itu kita nggak bisa merubah. Tetapi ada satu lagi kodrat zaman. Kodrat zaman ini berarti anak itu dalam perkembangannya mengikuti perkembangan zaman. Terus apa sih nanti kita sebagai guru? Itu perannya di situ. Kalau di kodrat alamnya, kita sebagai guru hanya sebagai pemantau, mengarahkan, tidak bisa mendikte. Tapi kalau kodrat zaman, ini kita bisa memfilter, umpamanya ada budaya asing dan sebagainya. Kita bisa ikut ambil bagian di situ. Dan kalau zamannya sekarang zaman IT, kemudian itu sekolah itu anak itu memang membutuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan IT, ya itu memang masanya. Kita tidak boleh membatasi, tetapi kita harus punya aturan. Nah aturannya itu nanti diterapkan dalam kesepakatan kelas. Makanya tolong Bapak dan Ibu, baik SD, SMP, SMA, supaya kita itu untuk mengarahkan anak itu juga ada kemerdekaan, kebebasan, tetapi terarah. Tentunya kita setiap kelas, wali kelas atau guru kelas itu mempunyai kesepakatan kelas. Kalau di sini yang sudah saya lihat ada salah satu guru itu seperti Pak Supri itu punya kesepakatan kelas. Cuman kesepakatan kelasnya itu tidak tertulis. Tapi itu sudah kesepakatan kelas, tapi tidak tertulis. Tapi itu bagus dan itu tinggal mewujudkan dalam bentuk tulisan sendiri. Ya contohnya, kayak Pak Supri itu kesepakatannya siswa itu wajib bawa bontot. Asalkan sepakat itu nggak nyala. Asal sepakat. Seperti saya
ada kesepakatan. Nah, ketika pelajaran biologi, Bapak sering menggunakan IT, sering menggunakan internet, sehingga kesepakatan kita bawa HP, dan itu pun kesepakatan. Tapi kalau kamu main HP, ketika kamu main HP ya, digunakan untuk belajar, kalaupun nanti ada guru yang ambil, Bapak tanggung jawab. Tapi ketika nggak ada, kamu main game, diambil guru pakai tanggung jawab. Artinya kesepakatannya itu gunanya untuk proses belajar, tetapi ternyata tidak. Nah itu berarti nyalain kesepakatan. Bukan berarti nanti kalau ada murid seperti itu nanti nggak enak dengan Pak Anton ini, ada guru mau narik karena mana itu nggak enak karena sebenarnya itu bukan kesepakatan. Kesepakatannya HP itu bukan untuk itu. Kalau dia nyalain, diambil nggak masalah, karena nyalain. Tetapi ketika dia koridornya lagi browsing nyari materi, diambil dia ada saksinya. Saya menjawab, saya akan memberi pengertian pada guru lain. Jadi kalau bukan berarti ya Bapak Ibu saya itu membebaskan bahwa HP itu bukan berarti itu juga sembarang pakai tidak, tapi ada batasan-batasan. Itu terjadi kesepakatan. Nah, ini. Kemudian berikutnya itu tentang nilai filosofi. Jadi berikutnya ini ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu ada di bagian itu. Jadi nilai guru penggerak itu yang pertama itu inovatif. Jadi nilai guru kita semua nanti harus inovatif. Inovatif artinya kita tidak gaptek dengan teknologi, ya, tidak gaptek dengan teknologi. Karena sekarang ini zamannya sudah zaman teknologi. Mungkin Bapak dan Ibu lihat tampilan ini sebenarnya sebuah karya inovatif. Meskipun program yang digunakan itu adalah program sederhana dan ini memang sebenarnya mutlak bisa dipunyai dan bisa dilakukan oleh seluruh guru. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah biasa dengan softwarenya atau programnya, mungkin ada yang belum. Ini softwarenya namanya Canva, Canva. Dan Canva itu kalau kita itu bisa pakai HP, bisa pakai laptop, itu untuk membuat media pembelajaran. Apalagi umpamanya ada salah satu guru yang mulai SD, SMP, SMA yang sudah sekarang ini ikut PPG, itu pasti juga media pembelajaran itu banyak. Kalau kita bisa ini, itu seluruh yang namanya bahan ajar media pembelajaran kita tidak akan mengalami kesulitan. Jadi kita sudah punya RPP, punya RPP kan dan buat ya. Kita mau buat seperti ini tinggal copy paste. Template-nya sudah ada semua. Nanti kita pengennya mau apa? Outputnya, pengen dalam bentuk PPT, ini PPT namanya, kayak PDF PPT atau bentuk video. Tinggal pilihannya mau dibuat video MP4 atau bentuk PPT atau mau bentuk yang lain itu ada. Mau dibuat seperti apa? Mau yang hanya biogambar bergerak atau tidak, itu semuanya bisa. Nah ini berarti kita harus inovatif. Kemudian yang kedua itu ada nilai-nilainya kita harus kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bahwa saya sebagai guru, ibu dan guru ini ada kerjasama. Ini saling mengisi, saling melengkapi. Seperti kolaboratif. Kemudian di situ ada juga pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu artinya segala sesuatu itu bahwa kita itu belajar. Jadi mengedepankan sebenarnya murid itu kebutuhannya apa. Jadi sekarang kita itu sebagai guru tidak boleh kita itu egois. Saya harus seperti ini. Tapi suatu saat ada siswa itu memang tidak bisa menerima cara ngajar kita, tapi dia ingin seperti ini. Dan bahkan ada yang kalau yang sudah mengajarkan benar-benar merdeka belajar itu, ada anak itu yang bisa masuk materi dengan mendengarkan musik itu ada, dan itu pun diperkenankan, tidak dilarang. Dan ternyata itu memang efektif bagi anak itu, karena memang anak itu ada sedikit
mungkin ada klien apa, memang harus dia dalam posisi dengan suara musik yang tenang baru bisa belajar. Karena kadang-kadang kita kan ada di sekolah itu ada yang kita menghadapi ABK anak berkebutuhan khusus juga, dan itu tidak kita samakan. Dan ini harus ada dan itulah yang dinamakan kita lihat ada mereka. Kemudian di sini juga kita ada reflektif. Jadi ketika kita itu ngajar, ketika kita ngajar, tidak seutuhnya kita itu ngajar itu pasti sempurna. Suatu saat pasti ada terbentur masalah. Jadi merefleksikan diri itu ternyata ini kurang pas, harusnya seperti apa? Kita cari solusi. Solusi cara sendiri nggak bisa, berarti ajak kawan. Aku ini ada pikir sendiri, gimana caranya? Jadi itu ada reflektifnya, ada kolaborasinya ada. Dan untuk nanti kurikulum merdeka ini nanti kolaborasi cukup banyak. Kolaborasi itu biasanya nanti di bagian proyek. Proyek itu kalau tidak mampu membuat kita berdiri sendiri untuk melakukan proyek, tugas proyek itu bisa kolaborasi. Umpamanya saya IPA, saya bisa kolaborasi dengan guru bahasa. Mungkin kita ada penelitian tentang masalah tumbuhan, cuman anak itu untuk menceritakan itu tidak mempunyai kemampuan, akhirnya kolaborasinya dengan guru bahasa Indonesia yang mengajari mengarang, membuat ceritanya. Nah seperti itu, kita ada kolaborasi. Terus berikutnya di sini Bapak dan Ibu, untuk pendekatan mewujudkan visi itu ada yang namanya strategi mewujudkan visi itu ada namanya inquiry aspiratif. Inquiry aspiratif ini pendekatannya itu memang ini cukup banyak, tapi di sini tidak akan saya bahas, ini hanya untuk mengoleksikan sebentar. Nah, kemudian kita akan bicara masuk ke materi yang sesungguhnya itu adalah budaya positif, di mana budaya positif di sini tentang disiplin positif. Ya, jadi di sekolah kita itu perlu adanya namanya disiplin positif. Ya, jadi nanti di situ yang dibahas disiplin positif, teori kontrol daripada budaya positif, teori motivasi, keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebenarnya roh daripada untuk budaya positif. Jadi ini yang akan sebenarnya nanti yang kita perlahan-lahan baik guru SD, SMP, SMA itu akan menerapkan yang seperti ini. Kemudian ya budaya positif itu tentunya akan terbentuk apabila di dalam sekolah itu mempunyai lingkungan yang positif, aman, kemudian juga nyaman. Karena kalau di lingkungan itu nyaman, otomatis siswa itu mampu untuk berpikir tenang, kemudian dia bisa menciptakan inovasi itu dengan merdeka, dengan kebebasannya. Nah, di sini, jadi bahwa disiplin positif ini tentunya itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan banyak dipengaruhi oleh luar, eksternal, tapi kalau bisa internal. Nah, di sini, ini untuk masalah konsep yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan bicara tentang disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin positif, nah, semuanya ini disiplin mungkin kalau bahasa sehari, tapi aktif disiplin. Itu tujuannya apa? Itu untuk menanamkan motivasi, motivasi sehingga dia itu yang memang motivasi itu memang berasal dari internal, sehingga akan berdampak jangka panjang. Dampaknya jangka panjang kalau dari internal. Tapi kalau umpamanya dia itu disiplinnya itu karena ada intimidasi dan seterusnya, biasanya jangkanya itu panjang. Bahkan kalau dia disuruh disiplin karena intimidasi, bahkan kadang-kadang disiplin itu tak bisa kita tumbuhkan dari dalam internal anak sendiri. Dan di sini tentunya sebagai pendidik kita juga harus tumbuh berkembang untuk juga ikut masalah berperan dalam menumbuhkan budaya positif.
Nah, di sini ini 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi. Dan ini memang terjadi pada diri kita, pada anak kita. Tentunya kita kalau sebagai guru datang tepat waktu itu ada motivasinya. Anak datang tepat waktu juga ada motivasinya. Motivasinya apa? Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau orang datang tepat waktu itu ada yang ngerasa aku harus tepat waktu karena supaya tidak dapat teguran, supaya tidak dapat hukuman. Itu pasti akan muncul motivasi seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang namanya motivasi itu yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kalau untuk mendapatkan imbalan itu jadi dia itu dengan biasanya ini rata-rata untuk mendapatkan imbalan ini biasanya kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan biasanya tepat waktu dia berharap ada perhatian dari pimpinan, nanti imbalannya naik jabatan, dapat posisi bagus, dia berharap ada imbalan. Tetapi yang kita harapkan bahwa perilaku manusia itu tumbuh berkembang itu adalah yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 itu untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini orang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya nanti melakukannya. Jadi dia itu berbicara bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri dulu. Untuk diri kalau aku nanti seperti ini, tujuan saya itu mau seperti apa. Jadi tanpa adanya paksaan dan tekanan, sehingga nanti dia meyakini bahwa dengan motivasi itu dia dengan sendirinya akan muncul yang namanya disiplin positif. Disiplin positif dengan sendirinya. Jadi disiplinnya itu tanpa adanya aturan yang mengekang, tapi dia muncul dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian di dalam konsep, di dalam ada 3 konsep. Yang pertama itu apa? Hukuman. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu yang paling agak mungkin yang selama ini belum pernah dengar, belum pernah mengucapkan mungkin yang ketiga, restitusi. Ya. Restitusi. Nah di sini hukuman di situ dijelaskan. Kemudian hukuman itu sifatnya satu arah. Pokoknya nggak ada istilahnya protes. Terus ada tekanan. Nah di sini hukuman ini biasanya dia itu menyebabkan orang itu sesudah mendapatkan hukuman itu dia akan merasa tersakiti. Meskipun kita kadang-kadang kita nak tahu ya, seperti itu tetap membekas. Itu hukuman. Itu hukuman. Nah yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi ini berarti disiplin dalam bentuk sanksi. Konsekuensi ini disiplin dalam bentuk sanksi karena ada dasarnya. Sebelumnya ini ada kesepakatan. Pokoknya Bapak dan Ibu sebagai kelas ada tata tertib. Sepatu harus hitam. Yang perempuan, yang muslim harus pakai hijab. Dan seterusnya. Dan ibu menghukum itu menghukum anak, tetapi dasarnya. Jadi ibu melakukan stressing kepada anak, tetapi ada dasarnya. Itu namanya konsekuensi. Akibat konsekuensi dari apa yang kamu langgar dengan aturan ini, kamu harus hukum. Itu. Jadi dan itu apakah itu diperkenankan? Tetap diperkenankan. Yang tidak diperkenankan kita menghukum dalam bentuk fisik, Bapak Ibu. Mau kita suruh lari, sekarang tidak boleh. Suruh muter tidak boleh. Tidak boleh. Ya memang kita tidak mungkiri kadang-kadang kalau anak tidak sedemikian rupa, kadang-kadang dapatnya masih luar biasa. Kalau mengatasi anak ya kadang-kadang di luar ekspektasi kita itu bahwa anak itu memang susah banget diarahkan. Nah,
Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi itu sebenarnya bukan sebuah hukuman kepada ibu. Restitusi itu proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi dia introspeksi. Nah, dia introspeksi. Nah, di sini untuk yang dari ketiga ini yang diharapkan. Nah, restitusi itu ada 5 kontrol. Jadi 5 kontrol ini adalah bagian dari restitusi. Restitusinya 5 kontrol itu ada sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat mengenai. Kemudian ada seorang merasa bersalah. Kemudian ada kita untuk menghukum. Kemudian ada kita menghukum, kontrolnya sebagai pemantau. Kemudian sebagai dulu kita juga sebagai manajer dari 5 ini itu yang paling diharapkan itu yang nomor 5. Nah, untuk masalah hukuman ini untuk bagaimana contohnya konkretnya dari 5 fungsi kontrol ini Bapak dan Ibu, ini saya putarkan sedikit video. Ada video. Nanti di mana letak bedanya itu? Ini masalahnya anak terlambat. Tetapi cara penyelesaian itu berbeda-beda. Salam Alia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah si pemantau posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Bu Linda. Ini posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang posisi ini sekarang tidak seperti dalam kita itu menjadi guru untuk menerapkan Merdeka Belajar. Yang ini ya kita sama-sama ya mulai berubah untuk tidak ingin mulai berkurang, ya harus dikurangi. Karena ini memang dampak negatifnya lebih besar ya untuk posisi ini. Kemudian untuk yang posisi kedua, membuat merasa bersalah. Dan ini pun adegannya sudah agak beda lagi. Sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
dengan cara ini anak itu rasa Posisi bersalah. membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, itu adalah efek negatifnya kalau membuat masalah. Jadi anak itu akhirnya merasa kecil hati karena membuat orang lain itu kecewa. Ini merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Kemudian yang posisi yang ketiga, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Beresin urusan kamu. Kamu ini ada-ada saja. ini yang kita tahu sebagai teman mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang kayak posisinya seperti ini. Jadi anak itu dengan kita merasa bahagia. Dan ini saya yakin kalau guru-guru SD banyak yang seperti ini. Ya, guru-guru SD. Ya guru-guru SD itu banyak yang seperti ini. Saya yakin kalau guru-guru SD karena atas kesabarannya. Gitu kan. Cuma apakah itu juga semuanya itu berdampak positif? Nah ini penjelasannya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dia intinya itu anak itu bagus, cuman menyebabkan anak itu susah mandiri dan ketergantungan. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang keempat, ini sebagai pemantau. Apa tentang jam berapa kita harus masuk? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Jadi kalau posisi ini dasarnya aturan, kesepakatan. Ini posisi ini. Manto mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir. Maaf Bu, saya
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing. Kita jeda dulu. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita tadi melihat fragmen sebelumnya, jadi ada video tentang restitusi dari Bang Tonton. Jadi dan semuanya itu awalnya berasal dari bagan segitiga restitusi. Jadi bagan segitiga restitusi ini sebenarnya punya konsep dasarnya ada tiga. Yang pertama tujuannya untuk yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu untuk menanyakan keyakinan. Yang ketiga itu untuk validitas tindakan. Jadi segitiga restitusi itu konsep dasarnya itu dari tiga ini. Jadi pertama itu ada menstabilkan identitas, menanyakan yang kedua keyakinan, yang ketiga validitas tindakan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini biasanya sumber dasar pertanyaannya untuk menggugah identitas itu stabil itu ada. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi orang itu jangan divonis pasti salah, seolah-olah dirinya sendiri yang salah. Jadi kita bisa mengatakan, ya yang kamu lakukan ini biasa, setiap orang pasti juga pernah melakukan ini. Jadi akhirnya tadi yang dirinya labil itu menjadi stabil. Kemudian yang kedua ada lagi, jadi bahasa yang bisa dilontarkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, pasti ada yang lain. Jadi kalau dia itu setelah divonis seolah-olah dia itu hanya satu-satunya orang yang melakukan, malah kecil hati. Ya, jadi meskipun tidak ada orang lain yang melakukan, ya anggaplah ada. Dengan tujuannya apa? Supaya identitas dirinya itu stabil. Karena anak SMP itu masih posisi labil.
masih cari jati diri. SMK juga, SMK itu kelas 1 kelas 2 itu masih jati diri ya. Kalau udah masuk kelas 12 ya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini biasanya berkaitan dengan masalah kesepakatan. Jadi di situ keyakinan apa yang telah kita sepakati. Makanya tadi ketika ada restitusi, apalagi restitusi yang kelima itu sebagai manajer, itu semuanya ini diungkapkan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Tadi dikatakan kita masuk jam sekian. Kalau terlambat konsekuensinya seperti ini, itu keyakinan. Jadi kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, gitu kan tadi kan. Kemudian yang terakhir ada validitas tindakan yang salah. Jadi validasi. Ya, di situ kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi dia melakukan itu, tetapi ada alasan yang konkret supaya yakin bahwa tindakan itu tidak mesti dia itu 100%. Terus yang ketiga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti dikatakan ini ya, saya harus hidupkan alarm dan seterusnya. Itu adalah yang untuk validitas tindakan yang salah. Terus yang berikutnya, refleksi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini ini refleksi saya dari apa yang sudah dipaparkan, yang sudah dimodul itu banyak sekali. Ya, jadi yang saya paparkan ini sebenarnya sekelumit dari banyak paparan yang lain. Jadi di sini refleksi saya itu saya menjadi mengerti apa itu disiplin positif, bagaimana cara melaksanakannya, kemudian bagaimana menanamkan motivasi pada siswa, dan tentunya juga disertai dengan fungsi kontrol. Fungsi kontrol di mana saya sebagai guru penggerak, kemudian bahwasanya permasalahan yang butuh penyelesaian saya sedikit banyak sudah melakukan penyelesaiannya itu dengan restitusi. Jadi udah di kelas itu pun saya kalau ada anak yang istilahnya itu mungkin perilakunya itu lain dari yang lain, saya penanganannya itu sudah menggunakan cara-cara restitusi. Jadi kalau dulu mungkin saya itu temperamen ya dulu. Lalu sekarang dengan adanya tahu budaya itu ternyata seharusnya saya itu sebagai guru harus seperti ini. Kemudian pengalaman yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah atau di kelas yang merasakan ada beberapa hal, namun belum optimal dan masih banyak kekurangan. Dan ini pun masalah restitusi ini juga saya perlu kolaborasi dengan kawan-kawan guru, kemudian kawan-kawan sekolah yang lain, dengan harapan semua ini tertularkan kepada pihak yang lain. Kemudian di sini hal-hal yang merasakan adalah kata lain menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi pada murid. Jadi kita jangan bosan-bosan di dalam kelas itu setiap masuk memberikan motivasi, jangan langsung masuk dalam materi pelajaran. Nanti di dalam kurikulum Merdeka Belajar setiap masuk kelas itu pasti ada dua hal yang harus diawalkan. Pertama, kita mengingatkan kesepakatan kelas. Kalau kita mau belajar apa yang baru, kemarin ada kesempatan kan, dan tentunya ini ada kesepakatan kelas yang lain, bisa. Yuk kita mau belajar tentang umpamanya kalau di anak SD itu tentang apa ya? Tentang masalah lingkaran. Nah, sekarang kita sepakati dulu. Yuk kita sepakatan dulu. Waktu kita nanti belajar, pengennya seperti apa? Pak, saya pengennya mau bermain peran. Maunya ada itu. Sepakat, udah berarti bermain peran. Kadang-kadang kita udah RPP-nya itu padahal bukan bermain peran. Tiba-tiba ada anak itu mungkin merasa bosan dengan cara ceramah guru. Ada yang mungkin dia itu punya inisiatif, Pak, saya pengen bermain peran. Sepakat.
gitu. Kemudian itu kesepakatan kelas. Kemudian kita juga harus selain kesepakatan kelas, kemudian kita harus menentukan nanti di akhir itu selalu kita refleksikan, selalu refleksi. Refleksi ini kita menyampaikan supaya membuka motivasi refleksi. Jadi kesepakatan kelas itu kalau bisa wajib selalu dilakukan, selalu masuk. Kesepakatan kelas. Ya kalau kesepakatan kelas yang sudah terbiasa, pokoknya masuk kelas kita sepakat harus berdoa dulu. Masuk kelas harus rapi, tidak boleh ada 1 sampai 40. Itu kesepakatan. Itu bisa dibuat oleh wali kelas dan itu bisa ditempel dan guru lain kalau mau lihat beda dari kesepakatan kelas ternyata ada yang dilanggar, ada konsekuensi dong. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sudah memulai masuk ke kurikulum merdeka, itu kesepakatan kelas itu untuk wali kelas atau guru kelas paling tidak sudah mulai ya belajar dari sekarang. Hal-hal yang sederhana, umpamanya ada di kelas ada bendera merah putih, kesepakatannya kita setelah berdoa hormat bendera, itu kesepakatan. Tulis seperti itu. Pokoknya Pak, kami Pak, kalau istirahat maunya makannya dalam kelas, jadi kami beli di luar, kemudian sudah masuk. Boleh tidak? Asalkan sepakat dan dia mematuhi, kemudian sampah tidak berjalan, bisa masalah. Jadi kalau segala sesuatu itu jadi awalnya dengan sepakat, mudah-mudahan kita itu juga anak itu untuk motivasi belajar dan seterusnya kita akan ada. Kemudian keyakinan kelas, apa yang diyakini? Keyakinan kelas, kemudian melakukan betul membuat orang saudara dan pekerja. Jadi di sini untuk kontrol penghukum itu mulai dari sekarang sebisa mungkin kita kurangi. Paling tidak kita mulai dari yang nomor 2 dan 5. 5 yang paling bagus itu yang nomor 5. Ya kalau yang guru-guru SD itu mungkin paling efektif yang nomor 2. Yang nomor 2 sebagai teman. Karena anak SD itu masih memang untuk situasi untuk rasa disayang, dimanja itu lebih dominan. Kalau wali kelas, guru kelas itu manjakan muridnya, otomatis nanti itu akan jadi cerita lama bagi anak-anak. Cuma itu tadi, kalau di rumah yang susah hanya orang tuanya. Kata Pak Ujang sakit, nah kalau sudah ngomong Pak Ujang sakit, omongan mamanya nggak dianggap. Dulu ya, kata Pak Ujang sakit, gitu lah. Itu pun anak saya juga seperti itu. Kata Pak David, Pak, nah karena Pak David itu akrab dengan apa? Akrab. Jadi kalau kita dengarkan dulu, kita orang tua nggak bisa. Oh jangan ya. Karena itu memang peran seorang guru tadi, seorang guru kelas, wali kelas, memang memperlakukan anak sebagai teman. Akhirnya ketergantungan. Pokoknya kalau udah kata Pak Ujang sakit, kata Bu Kasiati, nah udah. Orang tua kadang-kadang nggak dianggap lagi omongan. Lebih percaya dengan gurunya daripada dengan orang tuanya. Itu posisi dari teman. Tapi ini memang pada usia-usia tertentu paling efektif. Bahkan untuk anak-anak SMP yang masih labil, anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8, itu posisi guru sebagai teman itu juga efektif. Karena mereka masih bawaan SD-nya masih transisi, jadi perlu dimanja dan seterusnya. Nah, kemudian jadi reaksi budaya ini kemudian yang untuk berikutnya penerapan budaya ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Jadi yang jelas untuk budaya positif ini Bapak dan Ibu perlu diketahui tidak bisa dilakukan dengan instan. Artinya kita bertahap. Jadi mungkin kalau saya ini punya
ilmu awalnya, tetapi untuk melaksanakan secara hidup itu nggak mungkin. Itu bertahap. Dan itu pun waktu bertahap pun banyak yang kita mengalami di lapangan. Kayak saya melakukan secara bertahap itu pun masih banyak kendala. Ternyata ada kita perasaan kita seperti ini harusnya gampang dilakukan. Ternyata ada anak yang nggak nyambung. Nah, perbedaan-perbedaan karakter inilah yang kadang-kadang kita harus gali dan kita harus atur strategi kembali. Ini. Kemudian di sini ini hubungan masalah kreatif dengan guru penggerak. Jadi diharapkan dalam pengimplementasian ini akan menunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan secara konsisten dan nanti bisa diimbaskan, dibiaskan kepada rekan-rekan guru. Dan karena untuk budaya positif di sekolah ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu guru, ini harus warga sekolah, ya harus warga sekolah, guru, kepala sekolah, pegawai, kemudian juga murid, dan ini harus saling mendukung, saling kolaborasi. Sehebat-hebatnya guru, sehebat-hebatnya kepala sekolah, kalau dia hanya berdiri di kakinya sendiri untuk melakukan budaya positif ini akan sia-sia. Nah, semuanya ini memang bagaimana untuk mempromosikan ini? Ya, tentunya kita harus duduk bersama, kita berbagi tugas. Ya ngomong, kita tidak mungkiri kadang-kadang kita ini bukan tanggung jawabku, ini bukan kita tanggung jawab dia. Kita tidak mungkiri untuk mewujudkan ini memang kita harus duduk bersama dan ada regulasi. Oke, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, hanya 10 menit. Jika mungkin masih banyak yang mungkin Bapak dan Ibu belum begitu paham, mungkin ada yang malah nggak ngerti, ya itulah kemampuan yang saya sampaikan. Ya mungkin masih banyak orang dari apa yang saya dapatkan, dan materi ini satu pesan. Dan kemudian kalaupun nanti ada yang mau bertanya, dipersilakan waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke muka sehat. Terima kasih pada Bapak Anies. Kembali saya sampaikan, mungkin dari peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin pernah juga menemukan atau gagasan-gagasan, boleh Pak, saya udah menemukan gini. Anton boleh ya Pak ya? Ya mungkin kalau mau masukan untuk saya, itu bukan hanya pertanyaan. Pengalaman pribadi di sekolah yang bisa diungkapkan sehingga menjadi referensi untuk saya. Nanti saya juga akan tampilkan di dalam video nanti. Karena aksi nyata ini mungkin ada bisa disampaikan ke Pak Anton, oh kami udah gini. Apakah itu termasuk? Nah boleh, silakan. Bapak Ibu silakan. Belum banyak, saya sendiri mungkin Pak Anton yang mengajukan pertanyaan. Gini Pak, tadi yang dua hal yang di awal yang Pak Anton tadi katakan, ada kesepakatan kelas dalam materi. Artinya kita boleh sedikit menyimpang dari NUP. Ya, kalau NUP kita gini. Ternyata dari kesepakatan kelas anak Bu pengen gini Bu. Dengan kesepakatannya, artinya kemudian kelanjutan dari NUP kita gimana? Apakah ada perubahan atau gimana? Ya, jadi intinya Ibu sudah buat RPP, sudah ada alurnya. Kemudian tiba-tiba anak mungkin bosan belajar di kelas, pengennya di perpus atau di mana atau di halaman. Kemudian ada anak misalnya, kita belajar begini. Nah, di situ kalau RPP tentunya tidak berubah, cuman paling ada catatan. Kemudian asesmennya, penilaiannya pun mungkin Ibu juga ada perombakan tinggi. Karena asesmen penilaian itu kan nanti di situ tadinya itu di dalam kelas mungkin Ibu bisa mantau per orang, kalau di situ per kelompok
Dan sebagai catatan Bapak dan Ibu, bahwa yang namanya nanti kalau sudah belajar kurikulum merdeka, nilai juara itu bukan menjadi target. Jadi bukan menjadi target, tetapi yang menjadi target itu bagaimana kita mengubah perilaku. Jadi arahnya banyak ke normal. Ya, banyak ke normal. Dan itu pun dalam RPP tetap ada. Itu pun kalaupun ada perubahan, tentunya di situ nanti ada catatan. Kemudian di situ nanti asesmen atau penilaian itu juga mungkin bisa dibuat tambahan. Kalau RPP tetap itu baku, cuman kita revisinya mungkin ada catatan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain. Ayo. Tapi tidak salahnya kalau kita tahu. Nah, dengan kurikulum merdeka dengan guru penggerak itu apa yang namanya? Kurikulum, maksudnya itu materi yang diajar itu masih tetap kurikulum 13, tapi caranya yang beda dengan menggunakan kurikulum merdeka didampingi dengan guru penggerak. Apa seperti itu? Ya, baik. Jadi pertanyaan bagus. Jadi kurikulum merdeka, kurikulum 2013, guru penggerak. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Bukan berarti saya itu sebagai guru penggerak itu dipersiapkan satu-satunya untuk kurikulum merdeka, bukan. Tetapi di sini sebenarnya di kurikulum merdeka itu materi-materinya itulah yang diadopsi, diambil, digodok kembali, yang kemudian disampaikan kepada guru penggerak. Jadi guru penggerak itu untuk materi dasarnya, bagaimana kita ini untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu materi juga dari kurikulum merdeka kemudian dijadikan untuk pendidikan guru penggerak. Cuma guru penggerak ini hanya saja bedanya dia memang mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan seterusnya. Sebenarnya Bapak dan Ibu nanti juga sama seperti saya, cuma saja Bapak dan Ibu itu melakukannya itu yang kurikulum sudah jadi didapatkan, kemudian dilaksanakan. Paling nanti kalau ada kesulitan dan seterusnya, itu nanti saya akan hadir di sini. Tetap meskipun bagaimanapun tetap saya akan mengimbaskan apa yang saya dapat. Dan kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Kemudian memang ada pembeda dikit, ini berkaitan dengan nilai-nilai, ya, dengan nilai-nilai. Dan nanti memang ada beberapa yang dilebur, ya seperti nanti. Makanya yang jadi permasalahan kan kadang-kadang yang orang sertifikasi ini kan jadi digodok. Karena nanti banyak mata pelajaran itu jamnya dikurangi. Bahasa Inggris hanya 2 jam, nanti bisa bahasa Inggris bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran apa, proyek dan sebagainya. Nah ini sempat kemarin itu jadi polemik juga. Wah, tinggal sekian, kurang jam berarti mau nyari kemana? Sedangkan sana kurang jam, nyari kemana? Itu sempat jadi polemik. Jadi kurikulum itu merdeka 19 itu sebenarnya materinya sama, cuma ada tambahan. Karena kita tujuannya di kurikulum merdeka itu untuk menuju visi profil pelajar Pancasila. Jadi di situ masalah akhlak, ya, akhlak, kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai kerja sama dan royong itu akan ditampilkan di situ. Nilai-nilainya. Kemudian kita sebagai guru cara menyelesaikan masalah itu harus pakai yang restitusi tadi, diharapkan seperti itu. Kembali ke sini Pak. Contoh yang sudah ada di video tadi, yang cocok diterapkan dalam kurikulum kita ya. Yang cocok, yang paling cocok itu yang nomor 5. Terakhir, itu yang paling cocok. Cuma memang agak itu untuk siswa yang memang dia itu
memang sudah paham dengan dirinya sendiri. Tapi kalau memang belum, paling tidak yang nomor 2 lah, sebagai teman dulu lah. Karena kalau sebagai teman otomatis anak itu juga merasa nyaman. Terlepas nanti dia merasa ketergantungan dengan kita, dia tidak mandiri, itu nanti dulu. Yang penting posisi bahwa di sekolah itu posisi itu nyaman, mereka nyaman. Bagaimana membuat murid itu nyaman. Ya, kalaupun kita itu sebagai manajer ya nomor 5 tadi, tapi anak itu juga enggak sama saja. Tapi kalau kita sebagai teman, dia itu lebih nyaman dengan edukasi, nyaman berbeda dengan Inggris, dengan itu lebih mungkin anak itu lebih, kalau banyak sekolah hujan nggak berangkat karena kangen dengan edukasi, tetap nekat. Jadi dia datang bukan karena di dalam sekolah itu bukan karena takut terlambat karena hukuman, karena memang dia itu merasa aku kalau nggak ketemu dengan guru A, nggak ketemu dengan guru B, rasanya ada yang kurang. Nah, itu mungkin untuk di wilayah kita dengan tipikal murid yang seperti ini, nomor 2 itu mungkin juga efektif sebagai teman. Memang itu tadi kelemahannya, ya, kemandirian kurang, ketergantungan iya. Tapi itu terlepas dari itu kan, mari dengan perkembangan pendewasaan pribadi anak, otomatis nanti dia akan berdiri sendiri di atas 2 kakinya. Gitu. Dan memang nanti dalam kasus-kasus tertentu, memang harus yang nomor 1 diterapkan. Kasus-kasus tertentu mungkin ya sudah ini di luar itu sudah kayak terlalu beresiko, anak itu melakukan kesalahan, terlalu ya membahayakan, mengganggu ketentraman, mungkin nomor 1 itu ya kasusnya. Yang jelas kalau bisa yang nomor 1 tadi Di, ya, nomor 1 tahan kita mulai dari yang nomor 2. Katanya Bapak Ibu ya. Baik, ya selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Memberikan sedikit pengalamannya, Pak Ibu? Ada? Dengan anak-anak yang lucu-lucu di sana? Ujian. Pak Ujang. Saya juga dulu ada pengalaman Pak. Anak saya itu katanya, kata Pak Yuli, kayak gitu Pak. Seperti yang Pak. Kalau sudah mau kata Pak Yuli, udah ibu sendiri aja nggak deh. Dengan padahal ya, ujungnya sama, cara ngajarnya sama. Nah, tapi misalnya matematika, cara jalannya kan beda. Tapi ujungnya benar satu isinya sama. Dia nggak mau tetap dengar kata karena itu ada tujuan. Iya, itulah maka itu sudah yang konstitusi sebagai teman. Anak saya tuh seperti itu, kata Pak Kati. Dan kita juga guru ya, karena kita udah tahu, memang idolakan satu guru itu. Ya Bapak Ibu yang lain, murni silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan hari ini. Coba. Baik, mungkin saya akan memberikan penutupan. Jadi ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi kepada Ibu untuk hari ini. Terima kasih telah mengganggu pada Ibu, waktu Bapak dan Ibu untuk beberapa waktu dari jam 11.15 tadi. Dan sekarang untuk acara untuk pemaparan daripada seminar saya ini memang sudah sudah selesai, dan di sini dari saya garis bawahi bahwa budaya positif itu ayo kita sama-sama wajib terapkan di sekolah kita masing-masing. Untuk melakukan budaya positif itu kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus ajak rekan kita, harus ajak kawan kita, dan satu lingkungan di sekolah kita harus ajak kerjasama dengan harapan anak tumbuh berkembang dengan baik, guru juga bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan nanti ke depan bisa tertuju pada insan murid yang merdeka sehingga menuju menjadi profil pelajar
Pancasila. Demikian seminar yang saya sampaikan untuk beliau sedikit. Apabila ada kekurangan saya minta maaf, dan apabila juga ada kesalahan kepada Tuhan saya minta ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak dan Ibu, nanti jangan dulu Anda pulang. Tadi saya disiapkan juga siap untuk anak kadarnya, dan untuk dokumen dalam bentuk visual juga kami minta nanti Bapak dan Ibu di sini kita mau berfoto bersama.